anak-anak muda apalagi mahasiswa suka sendiri. bermain game. Itu suka bermain game bukan tanpa prestasi. Mahasiswa manajemen informatika itu seabrek juara 1, 2, dan 3 untuk lomba game. Baik itu yang di skala UNESA sendiri ataupun dengan beberapa kampus yang lain. Kita punya hak cipta sampai dengan 18 yang berupa aplikasi web based. Senang-senang pun oke, senang-senang tapi yang membawakan prestasi. Halo Kece People, kembali bersama saya Melanie Eka di Kece Radio, your easy listening station. Nah, pada kali ini kita mau podcast nih bersama Bapak Ketua Prodi Manajemen Informatika. Biasanya kita ada di studio, tapi sekarang kita ada di luar ruangan. Nah, cuacanya cukup terik ya Bapak. Cukup menghangatkan tubuh kita. Tapi mengasihkan. Oke. Nah, di sebelah saya ada Bapak Dodi Arwin Darmawan STMT. Ya, Bapak. Oke. Saya ingin tahu nih Pak seputar jurusan D4 Manajemen Informatika. Oke, terima kasih Mbak Melanie. Kalau kita membahas tentang D4 Manajemen Informatika, apa nih ceritanya yang mau dibahas nih? Keunggulan ya mungkin ya? Iya, boleh Pak. Oke, kalau kita membahas masalah keunggulan D4 Manajemen Informatika, itu kita punya kurikulum. Ya, itu kurikulum itu kita berbasis pada industri. Sudah betul-betul mengimplementasikan kebutuhan dari industri. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, itu kan ceritanya kayak gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu dikarenakan kita di dalam proses pembelajaran itu selalu melibatkan industri untuk menjadi untuk menjadi dosen tamu. Untuk menjadi dosen tamu di D4 Manajemen Informatika. Terus kemudian di dalam penyusunan kurikulum kita juga selalu melibatkan industri. Nanya-nanya itu secara resminya ya, secara resmi. Kalau secara tidak resminya gimana? Alhamdulillah kami dosen-dosen di D4 Manajemen Informatika itu kolega banyak ya, dari industri juga banyak. Sehingga kita sering ngopi bareng di warkop, dimanapun. Itu kita tanya-tanya ke teman-teman itu, ke industri, apa sih yang kalian butuhkan dari sebuah bidang informatika itu apa? Nah ini loh, aku itu butuh mahasiswa itu yang bisa seperti ini, yang seperti itu. Nah disitulah kita coba untuk mengakomodir dan diaplikasikan ke mahasiswa. Betul, kita coba mengakomodir, kita masukkan dalam kurikulum, kita ajarkan kepada mahasiswa. Gitu Mbak. Tadi bicara tentang keunggulan nih Pak, tentunya dari keunggulan itu pasti ada prestasi yang diraih dari manajemen informatika sendiri. Mungkin ada prestasi akademik dan juga non akademik nih Pak dari manajemen informatika. Alhamdulillah. Untuk prodi sarjana terapan atau D4 Manajemen Informatika ini, alhamdulillah sudah banyak sudah banyak prestasi ya. Sudah banyak prestasi, bahkan di tahun 2021 aja kita prestasi udah numpuk ya. Kalau yang non akademik itu ya istilahnya namanya anak-anak muda apalagi mahasiswa suka bermain game. Itu suka bermain game bukan tanpa prestasi. Mahasiswa manajemen informatika itu seabrek juara 1, 2, dan 3 untuk lomba game. Baik itu yang di skala UNESA sendiri ataupun dengan beberapa kampus yang lain. Terus kemudian kami juga punya prestasi, yaitu alhamdulillah di tahun 2021 kemarin itu kita punya hak cipta sampai dengan 18 yang berupa aplikasi web based atau aplikasi berbasis pada web. Itu mahasiswa sendiri mahasiswa ya Pak? Sendiri dengan bimbingan dosen-dosen pastinya. Alhamdulillah itu sudah terwujud. Terus kemudian ada satu, alhamdulillah angkatan 2021 D4 Manajemen Informatika itu menang emas lomba PONS kemarin untuk Jujutsu. Nah, jadi di sini kita tidak hanya tidak hanya
berkutat dengan komputer, berkutat saja. dengan program, Iya. berkutat dengan logika, tapi kita juga olahraga oke. Senang-senang pun oke, senang-senang tapi yang membawakan prestasi. Oke, gitu Mbak. Oke. Nah, tadi bicara tentang kolega nih Pak. Tadi Oke. yang Bapak Dodi menyebutkan banyak kolega-kolega di luar yang bisa diajak sharing Betul. terkait perkembangan industri yang bisa nanti diakomodirkan kepada para mahasiswa. Oke. Nah, boleh dikasih tahu nih Pak siapa saja koleganya dari manajemen informatika sendiri? Oke, kalau di tahun 2018, 2019 itu ada Maulidan Game, terus kemudian Diskominfo juga, kita juga pernah kerjasama dengan Diskominfo, Jatim. Kemudian untuk di tahun 2021 ini kita ada di beberapa, ada PT Axolab Laboratory, kemudian PT Mitra Hijau, kemudian beberapa software house, banyak ya Mbak. Kalau dia Banyak sekali ya Pak, Iya, tidak terhitung. betul. Cuman memang kita ke depannya di tahun 2022 dan seterusnya kita juga punya target. Kita di tahun 2022 ke depan, nah ini kita akan punya target juga dengan mengundang dari Google. Nah, dari Google. Alhamdulillah kemarin di restrukturisasi kurikulum kita juga sudah dengan PT Sevima. PT Sevima itu langsung dengan direkturnya. Alhamdulillah beliau memberikan masukan banyak sekali bagi kami sehingga kurikulum kita betul-betul update untuk itu. Jadi saya appreciate sama beliau dari direktur PT Sevima. Mungkin itu Mbak ya. Oke, selain itu mungkin ada startup Pak yang Pasti startup kita juga banyak startup. Cuman kalau startup ini istilahnya ngopi bareng dengan teman-teman yang membangun startup. Cuman seringkali teman-teman ini akhirnya gini, ayo kamu ini nih mahasiswa kudu iso bikin startup. Oke nggak masalah ya. Tapi kita undang kalian untuk jadi dosen tamu ke kita ya. biar jadi seperti ada kolaborasi ya Pak. Betul. Karena untuk membangun sebuah startup ini buat kami kan juga skill mahasiswa harus kuat terlebih dahulu. Iya. Harus kuat terlebih dahulu dan startup ini kan banyak sekali. Tidak hanya dari scripting atau coding, tapi juga ada UI UX, ada bagaimana membuat suatu aplikasi itu yang mudah digunakan. Nah, ini seperti itu Mbak. Pastinya seperti itu. Nah, itu tadi sudah ada dosen tamu ya Pak dari startup nasional, skala nasional. Apakah mahasiswa sendiri itu sudah mempraktekkan? Ada salah satu mahasiswa mungkin yang sudah bikin startup? Oke. Kalau untuk di level situ belum. Ini mahasiswa ini masih perlu belajar. Perlu dipupuk untuk rasa percaya dirinya. Oke. Bagaimana saya sebagai kepala program studi untuk memupuk ini? Saya coba untuk membuat mereka untuk membuat aplikasi, terus kemudian saya dorong mahasiswa untuk mendaftarkan ke hak cipta. Sempet sih mahasiswa itu, Pak, nggak apa-apa Pak, aplikasi kita didaftarkan, nggak apa-apa. Jadi masih ada insecure gitu ya Pak dari mahasiswa. Betul, nggak apa-apa. Itu aplikasimu sudah bagus, daftarkan aja. Nanti kalau kita daftarkan di hak cipta itu yang akan mereview bukan saya saja, tapi pihak dari HKI-nya sendiri. Alhamdulillah masuk, mereka daftar, nyoba dan alhamdulillah masuk. Sehingga 18 aplikasi sudah ada di tahun 2021. Tentunya juga mendapat dukungan dari para dosen-dosen dari manajemen informatika. Itu ya, tidak Pak. akan terlepas dari beliau-beliau dari dosen yang ada di D4 Manajemen Informatika. Gitu Mbak. Oke Bapak. Berbicara tentang banyak sekali aplikasi yang sudah didaftarkan dari manajemen informatika. Nah, untuk lulusan nanti luaran dari D4 Informatika sendiri itu nanti apa saja sih Pak? Oke. Kalau kita ngomong idealis ya Mbak ya. Kalau kita ngomong idealis dari lulusan manajemen informatika itu pastinya adalah menjadi seorang programmer. Baik. Cuman kami di kurikulum kami itu yang selalu mengakomodir kebutuhan industri itu kami tidak mengungkungkan mahasiswa kamu harus jadi programmer, tidak. Ada menjadi analisis sistem, ada menjadi programmer itu sendiri atau pembuat aplikasi,
ada bagian pengetesan aplikasi, ada bagian bahkan kita dorong mereka berwirausaha. Bentuk wirausahanya seperti apa? Banyak, Mbak. Salah satu yang saat ini, detik ini itu sedang kami bangun, ya dosen-dosen D4 Manajemen Informatika bangun, itu adalah software house. Kita ingin membuat sebuah software house di dalam kampus sendiri. Nah, ini kan paling tidak harapan kami bisa mendukung program Pak Rektor yang berkaitan dengan PT BUMN. Ya. Nah, itu harapannya dengan adanya software house kita bangun itu bisa mendukung dari program dari Pak Rektor tersebut. Baik, apalagi saat ini kan perkembangan teknologi begitu berkembang sangat pesat. Betul. Tentunya manajemen informatika ini menjadi salah satu program studi yang menjadi salah satu program favorit ya Pak, dan juga memiliki peluang kerja yang sangat luas di luar sana. Nah, untuk terakhir nih Pak, mungkin ada salah satu janganlah ibaratnya buat para nanti lulusan adik-adik yang pengen masuk ke manajemen informatika. Oke, terima kasih Mbak Melani. Nah, ini untuk adik-adik ya. Adik-adik, saya harap satu, kami dari D4 Manajemen Informatika ya, Sarjana Terapan Manajemen Informatika tidak menutup pintu dari SMA ataupun SMK. Jadi SMA atau SMK itu silakan masuk, silakan bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa ragu. Waduh, saya nggak punya passion. Waduh, saya nggak punya cita-cita. Waduh, jangan pernah berpikir seperti itu. Harus selalu positif. Setelah berpikir positif, langkah yang kedua, carilah program studi yang dimana pangsa pasar pekerjaannya itu pasti banyak dan pasti dibutuhkan. Nah, itulah manajemen informatika. Itu Mbak, itu pastinya untuk adik-adik ya, adik-adik SMA ataupun SMK. Oke. Ya, semoga nanti para lulusan dari D4 Informatika, manajemen informatika sendiri nanti bisa diterima di berbagai perusahaan industri terkenal, atau justru nanti akan membuka peluang usaha, membuka startup yang bisa berskala nasional yang menjadi peluang usaha bagi lulusan sarjana yang lainnya ya Pak. Amin. Nah, bagi para adik-adik yang dari lulusan apapun, baik itu SMK atau SMA, jangan ragu. Yang penting punya keyakinan dan kemauan untuk belajar ya Pak. Betul. Nanti bisa bergabung dengan D4 Manajemen Informatika, akan diajari lebih banyak lagi seputar dunia teknologi informasi tentunya. Tetap saksikan dalam program Kece Radio, Your Easy Listening Station. Saya Milani Eka, pamit undur diri. Bisa di-cut nggak? Kalau di-cut ya? Kan. Aduh, kalau yang tahun ini kan sudah digabungkan jadi satu. Apa sih ya Allah? Iki mulai ngeblank aku. Kece Radio.